Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai penerapan aljabar matriks dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, anggota kelompok kami, nama saya Andi Kul dengan 3 digit NIM terakhir 091 sebagai moderator. Saya Kansa Aurel Hanikaila dengan 3 digit NIM terakhir 066. Saya Aulia Imro'atul Husna dengan 3 digit NIM terakhir 082. Saya India Prameswari dengan 3 digit terakhir 083. Dalam penerapan aljabar matriks di kehidupan sehari-hari, isi dari presentasi kali ini yang pertama adalah tentang definisi aljabar matriks, yang kedua penerapan aljabar matriks dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah contoh soal. Baik, aljabar matriks, definisi aljabar matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Aljabar matriks merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang operasi aljabar pada matriks, dapat berupa penjumlahan atau pengurangan matriks dan perkalian matriks. Penerapan aljabar matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam bidang permasalahan matematika itu sendiri. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya, dalam menentukan solusi masalah, persamaan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi. Misalnya dikalikan, dijumlah, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Selanjutnya akan dibacakan oleh India. Lalu, yang kedua ada dalam bidang ekonomi, yaitu memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Berbeda halnya dengan matematika murni yang menggunakan simbol-simbol yang umum digunakan, yaitu X, Y, dan Z. Simbol-simbol dalam matematika ekonomi dan bisnis sesuai dengan variabel ekonominya. Misalnya harga sama dengan P, price, biaya sama dengan C, cost, kuantitas sama dengan Q, quantity, tabungan sama dengan S, saving, dan lain sebagainya. Matriks merupakan salah satu konsep matematika yang digunakan dalam bidang ekonomi. Salah satu perkembangan yang menarik dari penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi adalah analisis masukan keluaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Penerapan aljabar matriks yang ketiga dalam bidang kriptografi. Di dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Tulisan rahasia semacam ini biasa disebut kriptogram. Pemakaian bilangan sebagai pengganti abjad kerap dijumpai dalam kriptografi. Salah satu cara penggunaannya adalah dalam bentuk matriks.
Matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemennya sekaligus, sehingga penyidikan terhadap kunci sandinya yang juga berbentuk matriks mustahil dilakukan. Hanya penerima yang sah yang memiliki kuncinya sehingga dapat membuka sandi itu. Seandainya pesan tersebut jatuh ke tangan lawan, rahasia akan tetap terjamin jika lawan gagal mendapatkan kuncinya. Oleh sebab itu, makin rumit kriptogram, makin disukai penggunanya. Next. Berikut ini contoh pesan dalam bentuk matriks S yang dikirimkan oleh markas besar Angkatan Bersenjata kepada pasukannya di garis depan. Matriks S yang berordo 5x3 yaitu 14, 5, 5, min 10, 3, 12, min 5, 1, 10, min 11, 5, min 7, 4, min 12, dan 9. Panglima pasukan di garis depan memiliki kunci sandinya berupa matriks K yang berordo 3x3. Matriks K yaitu 1, 0, 3, 0, min 1, 1, 1, 2, 0. Next. Begitu diterima, pesan itu langsung diterjemahkan dengan mengalihkannya dengan matriks kunci. Tentu saja perkalian dengan K ini harus dilakukan dari belakang karena matriks S berordo 5x3, sedangkan matriks K berordo 3x3. Syarat dua matriks bisa dikalikan adalah banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Hasil kali dari matriks S dan K adalah matriks P yang berordo 5x3, yaitu 19, 5, 4, 7, 2, 21, min 27, 5, 19, min 14, min 18, min 19, 28, 13, 30, dan 0. Selanjutnya, konversi bilangan ke abjad menggunakan cara yang sederhana sekali, yaitu 1 sama dengan A sampai 26 sama dengan Z. Tetapi masih menggunakan apa yang disebut sebagai modulus 29. Bilangan 47 pada baris pertama, kolom ketiga, harus dikurangi 29 terlebih dahulu sebelum dikonversikan ke abjad. Semua bilangan yang tidak berada dalam range 1 sampai 26 harus ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 29. Seperti pada matriks P tersebut, min 27 ditambah dengan 29, min 14 ditambah 29, min 18 ditambah 29, min 19 ditambah 29, min 28 ditambah 29, dan 30 dikurangi 29. Dari konteks kalimatnya, dua bilangan terakhir tidak perlu dikonversikan. Lagi pula, bilangan 0 memang tidak dapat dikonversikan. 19 merepresentasikan huruf S, kemudian 5 huruf E, 47 huruf R, 2 huruf B, 21 huruf U, min 27 yang telah ditambahkan 29 menjadi 2 adalah huruf B, lalu 5 huruf E, min 19 huruf S, min 14 yang telah ditambahkan 29 menjadi 15 adalah huruf O, min 18 yang telah ditambahkan 29 menjadi 11 adalah huruf A, min 19 yang telah ditambahkan 29 menjadi 10 adalah huruf C, min 28 ditambah 29 menjadi 1 yaitu A, min 28, 13 adalah huruf M, 30 yang telah dikurangi 29 adalah 1, karena 1 dan 0 ini merupakan dua bilangan terakhir dari matriks P, sehingga pesan dari markas besar berbunyi serbu besok jam 10.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Kansya. Untuk Kansya, saya persilakan. Yang keempat, dalam bidang ilmu kimia. Penggunaan matriks dalam ilmu kimia dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi. Penulisan persamaan reaksi secara umum dapat dicari menggunakan inverse matrix sehingga dapat dirancang reaksi kimia yang terdiri dari reaktan dan produk sesuai dengan yang diharapkan. Persamaan reaksi dapat ditulis menggunakan entry inverse matrix pada kolom terakhir. Penulisan persamaan reaksi selalu menggunakan entry inverse pada kolom terakhir dan menambah satu baris terakhir matriks identitas untuk mendapat matriks bujur sangkar. Contoh soal. Pada ilmu kimia, inverse matrix dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi. Sebagai contoh, apabila gas Cl2 dicampur dengan gas H2 dalam suatu wadah, akan terbentuk gas HCl. Bagaimana persamaan reaksinya? Untuk menentukan persamaan reaksi yang benar, dapat ditulis persamaan reaksi sesuai dengan soal. Cl2 plus H2 menjadi HCl. Dari persamaan reaksi yang tidak seimbang, di antara produk dan reaktan dapat ditulis dalam bentuk tabel sesuai dengan komponennya. Dapat dilihat dalam tabel. Lalu pada baris ketiga ditambahkan dengan baris ketiga pada matriks identitas yaitu 0, 0, dan 1. Untuk menyelesaikan persamaan reaksi, harus dicariin dari matriks tersebut dengan cara substitusi Jordan. Langkah yang pertama yaitu mengalihkan min setengah dengan baris pertama. Lalu langkah yang kedua, mengalihkan baris kedua dengan min setengah. Langkah yang ketiga, baris pertama dikurangi dari setengah baris ketiga. Langkah yang keempat, baris kedua dikurangi setengah R3. Lalu dihasilkan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan pada inverse-nya menjadi setengah, 0, min setengah, 0, setengah, min setengah, 0, 0, 1. Entry matriks inverse pada kolom paling kanan adalah koefisien dari reaksi yang dimaksudkan. Artinya, min setengah untuk Cl2, min setengah untuk H2, dan 1 untuk HCl. Jika dituliskan secara matematika menjadi min setengah Cl2 plus min setengah H2 ditambah 1 HCl sama dengan 0. Atau setengah Cl2 plus setengah H2 sama dengan 1 HCl. Atau dapat dituliskan secara kimia menjadi setengah Cl2 plus setengah H2 menjadi 1 HCl. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh India. Untuk India, saya persilakan. Kesimpulan, banyak sekali manfaat dari mempelajari matriks untuk kehidupan sehari-hari. Di antaranya, dengan menggunakan representasi matriks dalam menyelesaikan permasalahan matematika, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari diantaranya dapat digunakan dalam bidang permasalahan matematika, ekonomi, kriptografi, ilmu kimia, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.